Kalau boleh saya sarankan, investasi emas ini adalah investasi jangka panjang. Jadi mulailah berinvestasi dari sekarang untuk kebutuhan jangka panjang gitu. Karena emas ini memang bisa digunakan sebagai dana cadangan atau dana darurat tanpa memperhatikan kenaikan atau penurunan harga emas, mulai berinvestasi ketika kita memiliki uang. Kalau disarankan berapa jangka waktunya, tentu mulai ketika kalau kita melihat itu harga emas ini kan kecenderungannya meningkat ya. Mau dilihat dari tren 25 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu, maka minimal kita mulai berinvestasi emas ini untuk tujuan yang jangka panjang di atas 5 tahun begitu. Oke, di atas 5 tahun ya. Nah, Bu Putu ada pertanyaan nih melalui teman-teman yang sudah uh, hadir begitu ya, so, teman-teman yang sudah masuk ke CNBC Indonesia di Instagram. Nih pertanyaannya dari @Lori Siregar nih, apa bedanya nabung emas dan mencicil emas, lebih banyak biaya tambahan yang mana? Oke. Kemudian dari Tamas Sixtop, apa faktor yang mempengaruhi suku bunga diterapkan pada cicil emas? Oke, baik, baik. Ini pertanyaannya mungkin kalau nabung emas atau cicil emas ini lebih banyak biaya-biaya yang harus dikeluarkan atau biaya-biaya apa aja yang lebih banyak gitu kalau di compare ya antara nyicil emas sama nabung emas nih Bu Putu? Kalau dari sisi biaya, lebih banyak pastinya lebih banyak biaya yang dikenakan untuk mencicil emas. Kenapa begitu? Karena memang ada faktor suku bunga tadi dan juga ada biaya titipan tadi, dan juga satu lagi apabila nasabah dikenakan denda apabila tidak membayar angsurannya gitu ya. Lain halnya dengan apabila kita berinvestasi dalam bentuk tabungan emas. Tabungan emas ini bisa suka-suka, mulai dari 0,01 gram, kemudian biayanya hanya di depan saja gitu. Hanya sekali di depan, yaitu biaya titipannya. Selebihnya sudah tidak ada. Biaya titipan ini bersifat tahunan ya, jadi setiap berulang tahun itu ada biaya titipan yang harus dibayar gitu. Jadi kalau dari sisi biaya dibandingkan mana yang lebih ringan, apakah menabung emas ataukah mencicil, tentu biaya yang lebih ringan adalah menabung emas. Oke, sudah dijawab ya teman-teman. Kemudian apa saja sih sebenarnya faktor yang mempengaruhi suku bunga diterapkan pada cicil emas? Artinya adalah suku bunganya kan seperti fluktuatif pasti ya, mengikuti begitu. Nah, ini sebenarnya faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi di sana nih Bu Putu? Kalau suku bunga itu, suku bunga kami mungkin boleh dibilang bukan fluktuatif ya. Jadi di depan itu adalah suku bunga efektif yang memang diperjanjikan di awal. Jadi ada perjanjian yang mengikat itu suku bunga. Apa yang membuat yang menjadi faktor penetapan suku bunga ini tentu adalah jangka waktu daripada masa cicilan itu sendiri begitu. Oke, itu ditentukannya seperti itu ya. Berarti tetap hitungannya berarti tetap ya Bu Putu ya. Ya, efektif ya. Di awal jadi kita sudah terikat dengan suku bunga itu yang sudah kita sepakati. Oke, disepakati di awal dan terikat di situ. Nah, ini sedikit saran juga Ya. buat teman-teman yang selama ini mungkin belum diversifikasi portofolio dan baru mau diversifikasi portofolio, harus berapa persen sebenarnya kita punya portofolio yang based on gold nih atau berbasis emas. Apapun itu ya, mau tunai, mau cicil, mau tabungan nih. Seperti apa nih, berapa persen kira-kira Bu Putu kalau dari pandangannya Bu Putu? Oke. Uh, sangat menarik ini pembahasannya karena memang dari beberapa hasil riset kami ya melihat kurang lebih sama dengan tadi yang saya lihat juga dari beberapa dialog interaktif dengan beberapa orang tadi. Maka memang benar ya disarankan untuk pemula yang memang mau mencoba berinvestasi, sebaiknya sisihkan pendapatan dari sekarang di sekitaran 5% atau sampai dengan 10% pendapatannya apabila memang ingin menginvestasikan pendapatannya dalam bentuk emas begitu ya. Karena kenapa? Karena memang di angka itu kita lebih terencana dan bisa menggunakan sisa pendapatan yang lain untuk kegiatan atau kebutuhan yang lain begitu. Jadi saran kami itu investasikanlah pendapatan Anda sekitar 5 sampai dengan 10% setiap bulannya.